bertemu dalam perangkat web yang kedua kalinya membahas persoalan terkait dengan hidup berdampingan dan aman dengan COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa webinar ini diprakarsai oleh Bapak dan Ibu warga Kemang Pratama dari Kemang 1 sampai Kemang 5. Mereka adalah Bapak Ibu yang peduli dengan kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan ini, terlebih di masa berkabung panjang kita menghadapi coronavirus atau COVID-19 sejak bulan Maret yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, data menunjukkan bahwa penderita atau positif COVID masih sangat besar. Di Indonesia sendiri ada 232.628 dinyatakan positif, 166.686 dinyatakan sembuh, dan 9.222 dinyatakan meninggal dunia. Untuk Bekasi sendiri, bagaimana kita dengarkan kemarin paparan dari Bapak Wali Kota, sampai pada Jumat 18 September 2020, terkonfirmasi positif ada 8.168 korban, kemudian total meninggal 291 dan total sembuh 1.250. Hadirin yang kami hormati, selain dampak fisik biologis seperti tanda, gejala, dan penanganan, cara pencegahan, sudah pernah kita bahas pada webinar sebelumnya, di mana dua narasumber kita yang kita banggakan dari Kemang Pratama hadir waktu itu adalah Dr. Antoni Tulak, spesialis paru dan saluran pernapasan, dan Dr. Fikri dari Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Keduanya adalah warga Kemang Pratama, dan pagi hari ini tentu saja kita juga mendengarkan narasumber yang memang warga Kemang Pratama. Hadirin yang kami hormati, ada dampak lain yang seharusnya juga menjadi perhatian penting bagi kita, yaitu dampak psikologis yang ada pada pasien dengan positif COVID-19, bahkan para keluarga dan lingkungannya. Karena itu pada pagi hari ini, kita akan menghadirkan dua pembicara terkait COVID-19 dari segi fisik dan biologis, dari seorang dan juga seorang psikolog sosial kesehatan untuk mengisi webinar kali ini hari Sabtu 19 September 2020 masih dari Kemang Pratama Bekasi. Mereka adalah Dr. Basu Niradi, spesialis jantung dan pembuluh darah koroner. Kemudian nanti akan kita dengarkan paparan dari seorang psikolog, Dr. Budi Sarasati, SKM MC. Teman-teman dan saudara-saudari, kita pagi ini akan berbagi tentunya banyak hal tentang bagaimana dan seperti apa yang pernah dialami mereka, kemudian bagaimana rasa, bagaimana pengalaman mereka. Pengalaman ini patut kita dengarkan tanpa mengurangi rasa hormat. Pagi hari ini telah bersedia sharing nanti dengan kita. Ada 5 orang, 6 orang testimoni. Ada Pak Baskara Agung, mungkin sudah hadir. Ada Nurul Huda Anissa Handini, kemudian Pak Hendrayadi dan Miss M, dan Ibu Dita Ratna, warga Kemang Pratama, warga RW 36. Jadi semuanya adalah memang diisi acara ini oleh warga Kemang Pratama Bekasi. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memulai acara ini, mari sama-sama kita membacakan bismillah mengawalinya. Peserta webinar yang kami hormati, sebelum webinar ini kita mulai, kita dengarkan kita dengarkan sambutan atau pengarahan dari Bapak Legend Doni Munardo. Beliau adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah bencana nasional, maka kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia.
nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total. Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Ya, terima kasih. Itu adalah sekilas himbauan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kita kenal dengan Bapak Doni Monardo. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan sambutan atau opening statement dari Bapak kita, Bapaknya orang Bekasi nih, yang selama ini juga sudah sangat kita kenal karena beliau rajin berkunjung ke wilayah-wilayah kerja di Kota Bekasi, termasuk ke Kemang Pratama tentunya. Mari kita dengarkan opening statement dari Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Tri Adianto. Kami persilahkan. Patrik sudah hadir? Oke, sambil menunggu kehadiran Pak Wakil Wali Kota, Bapak Tri Adianto, barangkali belum hadir bersama kita. Berikut kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari yang terhormat Bapak Insinyur Hairil. Beliau adalah Ketua Forum RW Kemang Pratama yang memprakarsai acara ini bagi warga Kemang Pratama dan lingkungan lainnya. Beliau juga kita kenal sebagai tokoh yang berdedikasi tanpa pamrih bagi banyak persoalan dan permasalahan yang ada di Kemang Pratama. Kami persilakan Pak Hairil. Terima kasih Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar, pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan webinar kita yang kedua pada pagi hari ini. Insya Allah ini akan dicatat sebagai amalan mulia di sisi Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Tri, meskipun pagi ini belum join, tapi semalam saya sudah konfirmasi, insya Allah beliau akan hadir. Mungkin karena di tengah-tengah kesibukan nanti akan agak sedikit terlambat. Berikutnya juga terima kasih kepada sahabat kita Pak Dr. Basuni Radi dan Ibu Budi Sarasati yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi mengenai COVID ini dari sisi yang lain lagi dari yang pernah kita bahas sebelumnya, dan terutama untuk kakak saya Kak Dede yang sudah membawakan acara dengan baik sehingga acara kita ini cukup hidup dengan kemampuan beliau mengawalnya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita akan coba mengupas masalah COVID dari sisi lain, terutama dari aspek psikologisnya, karena sampai saat ini kita sedikit prihatin, demikian cukup banyak korban di kita, malah sampai ada yang meninggal, kalau saya tidak salah 3 atau 4 orang yang sudah wafat karena wabah ini. Kita panjatkan doa semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang terbaik, diampuni segala dosa mereka dan diterima segala amal kebaikannya. Dan bagi saudara-saudara kita yang masih terpapar, kita harapkan diberi kesembuhan, diberi kekuatan iman, sehingga bisa menghadapi ujian ini dengan keikhlasan dan kesabaran. Bapak Ibu, ini kita Forum RW sengaja mengadakan ini di samping memang banyak yang terpapar. Yang kedua, ingin memperkaya dan memperbanyak khasanah kita, pengetahuan kita tentang COVID ini. Karena masih ada beberapa di antara kita yang masih belum begitu paham mengenai COVID ini, termasuk kalau kita menjadi korban. Makanya di pagi hari ini saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menjadi testimoni
di mana saudara-saudara kita ini yang sudah melewati ujian dari paparan COVID ini dan alhamdulillah disembuhkan oleh Allah. Bapak Ibu, semoga dengan testimoni itu akan menjadikan bagi kita rasa optimis jika ada di antara kita yang terpapar oleh COVID-19 ini. Di samping itu mungkin nanti saya sampaikan webinar ini yang kita adakan oleh Forum RW tidak terbatas hanya mengenai COVID. Insya Allah nanti kita akan mengupas masalah-masalah lingkungan, masalah kebersihan dan masalah keamanan. Tapi kesuksesan acara kita ini tidak terlepas dari partisipasi kita semua. Marilah kita saling bahu-membahu bersinergi untuk membuat lingkungan kita aman, nyaman, bersih, asri, dan guyup. Sekali lagi saya ucapkan selamat kita mengikuti acara webinar ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Khairil, Pak CA, biasanya kami panggil, telah memberikan sambutan pembukaan pada acara webinar yang kedua, Hidup Aman Bersama COVID dari Kemang Pratama. Beliau sudah menyampaikan tujuan dari pelaksanaan acara ini untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan tentang COVID-19 dengan harapan dengan lebih tahu kita banyak hal tentang COVID-19 ini, kita dapat lebih waspada dan menghindari perluasan atau pelebaran pasien dengan positif. Mari hidup aman, hidup nyaman, bersih, dan guyup. Itu pesan beliau, barangkali bisa kita pegang untuk bersama-sama kita laksanakan. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, tentunya telah hadir bersama kita Bapak Wakil Wali Kota, bapaknya orang Bekasi ini, yang selama ini juga sudah sangat kita kenal karena beliau rajin sekali berkunjung ke wilayah-wilayah kerja di Kota Bekasi, termasuk ke Kemang Pratama. Kita dengarkan bersama opening statement dari Bapak Wakil Wali Kota Dr. Andes Haji Tri Adianto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, Ibu Moderator. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi memang namanya masih Dwi Setiawati karena ini kebetulan alatnya ini tabnya masih dipunya istri karena saya hari ini sedang di Purwokerto. Ya doakan mudah-mudahan anak saya sedang proses sidang maju di Fakultas Kedokteran. Ya jadi ya, insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Kemudian juga yang saya hormat Pak Hairul, ya Forum Ketua RW di lingkungan Kemang Pratama, ya orang yang selalu visioner di dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan, bantuan, kemudian juga responsif terhadap seluruh warga yang ada di Komplek Kemang. Jadi insya Allah apa yang menjadi harapan, keinginan warga masyarakat Kenang, kemudian bisa terkomunikasi secara baik di tingkat wilayah kota. Kemudian juga Bapak Ibu segenap peserta webinar pada pagi hari ini. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi yang berbahagia ini saya Mas Adianto bisa sama-sama berbagi, mendengar dan juga menyampaikan sedikit informasi kondisi terkini yang ada di Kota Bekasi. Ya, jadi memang kalau melihat angka-angka yang ada, ini memang hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bekasi itu ada kasus. Ya, jadi yang paling besar adalah di Bekasi Utara, kemudian Selatan, dan ada di Pondok Gede. Ya, jadi semuanya hampir relatif memang yang ada di berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Ya, karena Utara itu langsung berhadapan dengan Jakarta Timur, Pondok Gede juga Bekasi dengan Jakarta Timur, dan juga kalau Bekasi Selatan adalah merupakan pintu gerbangnya Kota Bekasi. Jadi saya kira ini memang kondisi transformasi, ya pergerakan orang yang dari luar menuju Kota Bekasi maupun orang Bekasi yang saat ini harus bekerja di luar, itu memang salah satu potensi. Ya, jadi memang potensi yang ada sekarang adalah klasternya klaster rumah tangga. Ya, tetapi kan rumah tangga itu karena adanya pola pergerakan dari rumah tangga itu sendiri. Ya, jadi memang oleh karena itu harapannya adalah terus kita lakukan protokol kesehatan, ya, dan terus kita lakukan perbaikan yang ada.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melihat konstelasi dari ruang rawat inap, ya ruang rawat inap di dalam rangka untuk melakukan isolasi. Ya, hari-hari ini memang ada terjadi antrian di RSUD. Ya, hampir 563 tempat bed itu terisi, ya, sehingga sekarang langkah yang dilakukan adalah pertama adalah menyiapkan Stadion Candrabaga, ya, ada 100 tempat tidur yang kemudian nanti dalam kondisi emergensi itu bisa dilakukan untuk dilakukan isolasi mandiri, ya, terutama bagi yang OTG, ya, orang-orang yang tanpa gangguan, tanpa gejala, ya. Jadi ini yang kemudian kita lakukan penempatannya di Stadion Candrabaga. Tetapi kalau dia memang harus memerlukan perawatan lebih lanjut, terutama adalah bagi penderita yang memang usianya sudah lanjut dan juga memiliki penyakit turunan. Jadi memang harus wajib ditempatkan di rumah sakit. Kemudian yang kedua langkahnya adalah kita sedang mempersiapkan tambahan tempat tidur yang ada di RSUD sebanyak 170 bed. Ya, jadi memang ini harus ada alat-alat tambahannya seperti ventilator, HEPA filter dan lain sebagainya. Ini sedang kita persiapkan dalam proses anggaran yang kemudian kemarin baru saja diserahkan, ya, anggaran itu, ya, untuk disetujui oleh yang terhormat. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu juga cadangan. Yang ketiga adalah kita berkoordinasi, ya, pemerintah pusat, Pak Doni, ya, dari BNPB itu memberikan kesempatan kepada Kota Bekasi untuk kemudian menyiapkan hotel-hotel, ya, untuk hotel-hotel yang bintang 2 dan bintang 3 kalau perlu juga dipersiapkan untuk sebagai tempat cadangan untuk dilakukan perawatan. Tetapi per hari ini memang masih belum ada yang tergerak dari hotel-hotel yang di Kota Bekasi ini untuk kemudian menerima, ya, karena memang spesifikasi dari hotel itu sendiri mungkin yang memang masih menjadi kelemahan karena memang ventilasi udaranya kan AC-nya itu kan biasanya mereka dalam satu komponen, ya, jadi artinya ini membuat situasi hampir sama nanti seperti yang ada di perkantoran. Ya, jadi justru nanti tektokannya yang tadinya OTG mungkin nanti ada gejala dan sebagainya. Jadi ini memang masih menjadi satu bahan pemikiran, ya. Kemudian kita sedang mengajak kalau toh memang harus dilakukan di hotel-hotel yang ada di Kota Bekasi. Tetapi untuk para tenaga medis memang sudah kita tempatkan di hotel-hotel yang ada di Kota Bekasi. Kalau tenaga medis hotel masih mau menerima karena memang mereka agar lebih banyak bisa beristirahat dan kemudian tidak jauh dari RSUD yang menjadi rujukan dari pasien COVID-19. Memang kalau dilihat dari tingkat penyebarannya di Kota Bekasi ini makin tinggi, ya. Jadi kalau kemarin bulan yang lalu kita hanya mengalami tracking itu 0,5, sekarang itu sudah 1,55. Ya, jadi memang PR-nya ini duplikasi daripada COVID-19 ini untuk terpapar kepada orang lain itu menjadi sangat tinggi. Ya, jadi memang kewaspadaan sangat perlu. Yang paling utama adalah itu tadi, penggunaan masker. Jadi sekarang ini seluruh ASN, jadi walaupun tidak work from home, tetapi 2/3 kekuatan kita bagi habis ke wilayah-wilayah. Ya, termasuk di dalamnya adalah kita tertibkan terkait dengan kerumunan. Ya, orang-orang yang kemudian tidak menggunakan masker, kemudian juga tidak menjaga jarak. Jadi apresiasi juga. Kemarin saya harusnya sholat di di Al-Azhar, ya, ternyata di Al-Azhar itu ditutup, ya, karena kemudian posisi-posisi yang ada Masjid Al-Azhar ini memang berbatasan langsung dengan jalan utama yang menuju, ya, baik itu ke Jakarta, Kerawang dan sebagainya. Jadi memang ini sangat beresiko sekali kalau kemudian bertransformasi. Ya, jadi kemudian saya juga kemarin sholat Jumatnya di Nurul Firdaus yang ada di Medan Satria, luar biasa. DKM-nya masih menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Ya, jaga jaraknya diatur, kemudian juga penggunaan maskernya, dan kemarin disosialisasikan penggunaan masker yang non-scuba. Ya, karena ternyata yang scuba seperti ini, ya, saya juga baru kemarin saya rubah, ya, scuba ini biasanya saya pakai yang scuba gini, ya. Ternyata ini hanya sekitar 5% sampai 10% saja, ya, menurut
apa informasi yang saya terima bahwa ini masih sangat tinggi kalau kemudian ada apa namanya virus yang kemudian bergerak, karena virus itu adanya hidung dan mulut itu saja ya, jadi ini memang pertahanan kita. Nah, sehingga saya sekarang sudah rubah ya, jadi menggunakan double dan juga menggunakan yang kain, malah lebih sehat dan lebih kuat di dalam rangka pertahanan untuk terkait dengan virus tadi. Kemudian kita optimalkan adalah sesuai dengan keputusan dengan Pak Gubernur ya, bahwa Kota Bekasi ya dalam adaptasi tatanan hidup baru di mana masyarakat produktif tetapi juga masyarakat yang sehat ya. Kita mengambil PSBM, jadi pembatasan sosial berskala mikro. Jadi artinya bahwa memang kita coba memberdayakan RT RW ya, yang sekarang ini sedang kita gencarkan adalah dengan RW siaga. Ya, tidak saja kita berpikir tetap tentang COVID, tetapi juga bagaimana kita mengantisipasi terkait dengan zero kriminal. Ya, karena hari-hari ini ya dengan adanya konstelasi persoalan kesehatan, kemudian mengarah persoalan ekonomi, dan pada akhirnya nanti kita khawatirkan adalah terkait dengan kejadian-kejadian kriminal yang ada. Ya, jadi ini terus kita gelorakan, jadi 3 pilar di tingkat kota sampai kepada 3 pilar yang ada di tingkat kelurahan, ya, termasuk Polsek dan Ramil, Camat, ya, kemudian Binmaspol, Binkantipmas, Babinsa yang ada di tingkat kelurahan. Jadi kita bersatu padu bersama dengan tim yang ada 3 pilar tersebut. Ya, jadi dan hari ini pun dari kemarin hari Kamis ya sudah ditetapkan yang ada pengaturan kembali ya terkait dengan walaupun bukan jam malam tetapi ada pembatasan berkegiatan ya, jadi bukan jam malam tetapi ada pembatasan berkegiatan, jadi kayak mall, kemudian kafe ya, jadi nanti Pak Hairul nih sama-sama nih dengan timnya ya di pertokoan kafe-kafe yang ada di Kemang Pratama jam 9 harusnya sudah mulai ditutup ya, sudah mulai kukut-kukut ya, karena kita ingin memberikan kesempatan warga masyarakat untuk lebih banyak istirahat ya, karena intinya dari yang namanya COVID-19 ini yang pertama adalah hidup sehat, makanan yang bergizi, kemudian cukup istirahat, dan yang paling penting adalah jangan pernah lupa untuk bahagia. Ya, jadi insya Allah kalau kita bahagia, kita sering baca Quran, sering berdoa, sering berikhtiar, insya Allah ya COVID-nya juga akan pergi, ya, nggak akan kemudian hinggap di tubuh kita. Ya, jadi itu saya kira tips-tips yang bisa kita lakukan dan juga tugas-tugas pemerintahan ya, dan kita tidak pernah bosan ya terus untuk kita lakukan terkait dengan disinfektan ya. Jadi kalau memang nanti ada kebutuhan dan sebagainya seperti kemarin kita turunkan Canon kemudian dari pemadam kebakaran ya, memang kan tidak harus sekali ya, tetapi memang harus dilakukan secara berkali-kali, termasuk kemudian juga terkait dengan disinfektan yang ada di rumah-rumah ibadah ya. Saya kira ini juga masih harus menjadi atensi buat kita bersama. Dan terakhir saya apresiasi dengan warga seluruh Kemang yang kemudian sangat peduli ya, dan hari-hari ini kita masih akan menghadapi persoalan banjir. Jadi jangan sampai nanti udah ada corona ada banjir, aduh luar biasa. Jadi kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ya, jadi karena memang prosesnya saya kira masih walaupun anggaran sudah disetujui, tapi saya belum melihat ada proses lelang terkait dengan yang 4,7 triliun. Jadi mudah-mudahan akhir tahun yang memang menjadi satu rencana besar dari Kementerian PU ya, dan alhamdulillah ya kalau prioritas pertamanya yang dikerjakan memang yang ada di seputaran wilayah Kemang, karena memang relatif dari sisi lahan sudah tersedia dan kemudian dari sisi warga sangat mendukung dan kooperatif ya, karena dari sekitar 2,8 km juga kita cuma ada sekitar 40% yang kemudian terbebaskan dan bisa dilakukan terkait dengan perkuatan tanggul, kemudian juga pelebaran terkait dengan GSS, dan yang lainnya memang harus lebih banyak komunikasi, dan kemudian mungkin harus ada tindakan tegas dari kita pemerintah agar untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar lagi ya. Jadi memang sepanjang Kali Bekasi ini kita memang sadari betul ya, karena kemudian
muncul bangunan-bangunan yang tanpa izin dan kemudian mengganggu daripada arus air. Tapi mudah-mudahan dengan konsistensi, komitmen yang Bang Pepen Mas Triadianto untuk kita sama-sama yang memanfaatkan seoptimal mungkin anggaran yang memang sudah disediakan. Karena pada intinya untuk pembebasan lahan, penertiban dan sebagainya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian yang bisa saya laporkan terkait dengan longsor yang di belakang, jadi memang karena waktunya ini mepet, ya, jadi saya kira nanti akan kita lakukan pada saat awal tahun, ya, sehingga persiapannya lebih baik lagi. Jadi memang sampai nanti Desember, kemarin kita hitung karena masuknya penetapan ABT kan baru bulan akhir bulan, ya, September. Kemudian kalau ada lelang September, nanti baru di Oktober awal. Sementara pekerjaan itu pekerjaan yang besar dan kemudian sangat riskan kalau dilakukan di saat musim hujan. Jadi tapi insya Allah untuk 2021 itu sudah kita masukkan di dalam anggaran yang akan kita lakukan perbaikan yang ada di belakang. Jadi saya kira itu secara umum yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan saya sebentar ikut tapi tidak bisa terlalu lama karena memang harus berangkat ke kampus ya tadi makanya saya minta di awal supaya bisa apresiasi dan saya sangat bangga dan sangat bahagia dengan seluruh warga Kemang. Salam hormat saya buat seluruh warga. Mudah-mudahan dengan gotong royong kita bahu membahu dan terus ya kita berikhtiar ya. Yang paling utama memang kita harus berdoa karena insya Allah yang namanya virus ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang kemudian nanti yang akan memberikan treatmentnya dan yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Tadinya memang kami berharap bisa dengan 1 atau 2 pertanyaan, tapi karena waktu beliau juga sangat padat. Selamat kami ucapkan atas sidang hasil putranya Pak Tri Adianto. Namanya siapa ya Pak? Putri. Sabrina Dia Salsabila. Ya. Sabrina Dia Salsabila. Dia Salsabila. Ya. Oke. Selamat untuk Sabrina Dia Salsabila. Moga sidangnya berhasil dengan sukses dan selesai dengan kesarjanaannya, kedokterannya dan bermanfaat bagi banyak umat, banyak orang. Bapak Ibu, barangkali sedikit saja saya mau menggarisbawahi bahwa Pak Tri tadi sudah kita dengarkan bagaimana beliau sampai perencanaan tanggul longsor di Kemang Pratama juga dibahas nih tadi ya. Tapi begitulah beliau, makanya kita bilang dia Bapak orang Bekasi. Bahwa virus terbesar ada di Bekasi Utara, tertinggi pasien dengan positif. Kemudian kita juga dengarkan bahwa ada bantuan, ada penyediaan 563 bed tambahan yang akan dibuat di Stadion Chandra Baga. Jadi ini sebagai pemahaman kepada kita semua bahwa pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini cukup maksimal untuk mempersiapkan dalam arti kesiapan ketersediaan pelayanan untuk pasien positif terkonfirmasi positif di Bekasi. Kemudian juga masih berkembang di Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid ada penambahan 170 bed dan ini diperuntukkan untuk pasien lanjut usia barangkali dengan istilah dengan komorbid tadi. Kemudian sudah dilakukan juga koordinasi dengan pemerintah pusat dengan atau akan mengikut sertakan mengajak partisipasi beberapa hotel di Bekasi, namun karena terkait dengan ruangan atau ventilator belum langsung bisa dimanfaatkan secara maksimal. Baik, yang penting ditekankan oleh Pak Tri barusan kita dengarkan bahwa apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pihak terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, institusi terkait di Bekasi karena berpartisipasi aktif dalam usaha untuk
mengurangi atau mencegah COVID-19 ini. Antara lain tadi disebutkan beberapa masjid sudah menggunakan atau berjalan dengan protokol kesehatan atau bahkan menutup masjid untuk beberapa sholat Jumat. Dan satu lagi bahwa pemerintah Kota Bekasi berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat bukan hanya dalam PSBB tetapi dalam hal pembatasan sosial berskala mikro. Jadi upaya ini dilaksanakan dalam rangka mencapai zero kriminal. Sebagai penutup tadi beliau menyampaikan bahwa yang penting mungkin akan diregulasikan pembatasan berkegiatan. Hadirin mungkin harus maklum bahwa beberapa hal harus dibatasi dan moto hari ini adalah hidup sehat, hidup makan bergizi, dan jangan lupa hidup bahagia dengan berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih Pak Tri, selamat bertugas untuk kegiatan hari ini, semoga semua berjalan dengan baik. Assalamualaikum Pak Tri.